Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat semuanya ya? Sehat dan selalu semangat walaupun kita belajar di rumah. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Untuk muatan bahasa Indonesia, lebih khususnya kita akan membahas tentang ide pokok. Oleh karena itu, kita akan simak baik-baik penjelasan berikut ini. Ada yang tahu tumbuhan apa ini? Ini dan juga ini. Ada yang tahu? Baik. Ya, betul. Ini adalah tumbuhan jagung. Lalu, bagaimana jagung berkembang biak? Untuk lebih jelasnya, kita akan simak teks berikut ini. Bagaimana cara jagung berkembang biak? Teks ini ada di buku tema 1 halaman 2. Ya. Setelah kalian membaca dengan seksama teks berikut ini, di halaman 4 ada perintah untuk menuliskan ide pokok dan juga informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram yang disediakan di bawah. Ya. Masih ingat tentang materi ide pokok? Baik, kita akan mengulang kembali materi tentang ide pokok. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ada yang tahu? Ya, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Lalu, ditanyakan adalah bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, ya. Cara menentukan ide pokok yang pertama yaitu mengambil kalimat utama. Cara ini adalah cara termudah dalam mencari ide pokok. Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama, namun ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi, kalimat utama bisa dijadikan ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Yang harus diingat, ya. Kemudian, cara yang kedua yaitu dengan mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Dengan cara ini, kita tinggal mengambil kalimat utama, kemudian mengurangi kata-kata yang tidak perlu, sehingga menjadi lebih ringkas. Ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Cara ini juga termasuk mudah dalam mencari ide pokok, yaitu kita tinggal mencari kalimat utamanya, kemudian menyimpulkan menjadi ide pokok atau membalik kalimat utama tersebut. Ya. Lalu cara yang terakhir yaitu dengan menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak dapat menyimpulkan dari kalimat utama. Baik, dari kelima paragraf yang tadi kita baca, ya, tentang bagaimana cara jagung berkembang biak, itu akan kita bahas ide pokoknya. Cara yang pertama yaitu dengan mengambil kalimat utama. Itu dapat kita terapkan di paragraf pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Yang mana kalimat utamanya dari paragraf ini? Ya, ini dia. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Kemudian ide pokoknya langsung kita ambil dari kalimat utama, ya. Ide pokoknya sama dengan kalimat utama. Cara yang pertama juga bisa kita terapkan di paragraf yang keempat. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, ide pokok dari paragraf ini kita ambil langsung dari kalimat utamanya. Yang mana kalimat utamanya?
setelah terjadi pembuahan, buah jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Inilah ide pokoknya. Itu tadi cara yang pertama. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan mengurangi kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Dapat kita terapkan di paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bagaimana kalimat utamanya? Iya ya, kita tandai. Ini adalah kalimat utamanya. Kemudian menentukan ide pokoknya dengan mengulangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Yang mana yang kita kurangi? Kita bisa buat seperti ini ide pokoknya. Petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung tanpa kata-kata seorang. Atau bisa juga kita ringkas lagi. Pembiakan tanaman dimulai dengan menanam biji jagung. Kita hapuskan seorang petani jagung. Jelas di sini ya? Baik. Cara yang ketiga yaitu dengan membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Ini bisa kita terapkan di paragraf ke-5. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Yang mana kalimat utamanya? Baik, kalimat utamanya ada di kalimat awal. Nah, untuk menentukan ide pokoknya, kita akan gunakan cara membalik kalimat utama. Bagaimana cara membaliknya? Seperti ini. Ya. Tadi kan di awal kalimat utamanya supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Kita balik menjadi ide pokok, petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen agar jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia. Jelas ya? Baik, cara yang terakhir yaitu menyimpulkan isi paragraf. Cara ini kita gunakan di paragraf ketiga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, di sini kita agak kesulitan menentukan kalimat utamanya. Ya, oleh karena itu, dalam menentukan ide pokok, kita langsung saja menyimpulkan isi paragrafnya. Apa kesimpulan yang kita ambil dari isi paragraf ini? Ya, kesimpulannya adalah pembuahan pada jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik. Dapat dipahami anak-anak ya? Baik, sampai di sini dulu penjelasan tentang ide pokok. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari Bapak, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.